Pemirsa, selalu ada hikmah. Kembali lagi di acara Penuh Hikmah yang kita masih nggak bosan-bosan nih ngambil dari narasumber yang luar biasa. Seperti yang udah disebutin di awal, kali ini ada mantan pasiennya Bang Ego. Ya, namanya Kak Nur Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok disebutnya pasien? Dulunya kenapa emang? Kalau boleh tahu. Dulunya aku pernah gangguan jiwa, sering dengan berisikan kayak gitu. Itu awal tahun. Dengar apa? Dengar berisikan. Ada yang bisikin? Iya, gitu? ada yang bisikin kalau. Oh, sampai ke situ? Iya, sampai ke situ harus bunuh mama gitu sebelum hari kiamat. Nah, gitu kok. Oh, harus bunuh Mama sebelum hari kiamat? Iya. Setiap hari atau setiap berapa jam sekali? Itu setiap hari hampir 24 jam. Suaranya suara kayak gimana gitu? Perempuan, laki-laki? Suaranya tuh suara entahlah kok kayak misalkan kayak kita tuh kerasukan orang, maksudnya kerasukan hal gaib, terus diberisikin kalau kamu tuh bakalan mau diculik, bunuh mama kamu sebelum orang lain yang bunuh mama kamu gitu awalnya. Sampai kejadian nggak? Atau pernah nyampe kayak mukul mama? Aku cuman pura-pura ngambil kain, aku ikat leher mama, terus mama langsung ketakutan. Dari situ aku langsung pengen kabur dari rumah, nggak mau tinggal lagi di rumah. Pernah sampai nyekek mama pakai kain? Iya, pernah. Awalnya sampai akhirnya muncul bisikan kayak gitu tuh apa dulu? Gagal apakah? Kecewa apakah? Gitu. Aku sakit awalnya, sakit lambung. Sakit apa? Lambung. Sakit lambung. Dari lambung terus? Dirawat sakit lambung, udah pulang tuh finish kontrak kerja. Setelah itu aku sakitnya awal-awal biasa lagi bulan Ramadan kan. Ya biasa nunain sholat biasa, sholat maghrib, zuhur, asar, pokoknya 5 rakaat, 17 rakaat di 5 waktu. Aku tambah sholat sunnah sholat sunnah Ustadz. Terus setelah itu ada bisikan lagi katanya, kamu tuh dapat malam Lailatul Qadar, kata gitu, malam 1000 bulan. Terus kamu itu bakalan dapat kemuliaan asalkan kamu bunuh orang tua kamu. Gitu. Jadi waktu pertama dengar bisikan itu ngiranya itu dari mana? Ngiranya itu datangnya dari toilet. Jadi semua chattingan, semua PN aku yang ada di handphone kedengeran suaranya dari toilet di rumah aku yang waktu aku beli baru pindah. Enggak, ngiranya itu tuh apa? Waktu pertama dengar bisikan itu ngiranya itu dari setan kah? Dari atau nabi-nabi. Ngiranya itu dari, kok bisa kepikiran itu dari nabi itu gimana? Nggak tahu, pokoknya aku tuh kayak... Apa dia ada suara, ini aku nabi, kamu harus ngelakuin ini, atau kayak gitu? Jadi aku tidur malam-malam, suatu hari malam, terus aku dipeluk atau nggak diapain gitu ya, sama bentuknya laki-laki, wujudnya laki-laki, tapi aku nggak bisa ngelihat. Dalam mimpi itu ngelihat ada wujudnya, oke? Sadar nggak sadar. Nah terus dia tuh bilang, kamu pilih aku aja, jangan pilih yang lain, nanti kalau pilih yang lain kamu nyesal gitu. Kayak dari 25 nabi itu semuanya datang sampai 25-nya nabi itu. Tapi aku kan paling suka kan Nabi Yusuf ya. Oke, ya. Yang karena paling tampan. Nah iya, terus aku tuh mikir dari situ. Tapi lambat laun sampai sekarang aku ikutin bisikan itu, aku dengerin bisikan itu sampai aku kabur, pernah mecahin gelas karena aku muak banget dengerin kajian gitu, itu kajian. Jadi nggak suka denger kajian ceramah. Jadi nggak suka denger kajian karena aku udah hijrah, kok aku diujinya sampai kayak gini gitu loh. Apa ini jalan hijrah aku atau emang ini tuh ada orang jahat yang mau bikin aku hancur kan gitu. Mulai sadar itu salah atau bahkan mulai sadar itu penyakit kapan berarti? Aku sadar pas aku dibawa berobat ke orang pintar sama mama. Jadi ikhtiar dulu ke Ustadz gitu ya? Ustadz ya, di Ruqyah berarti? Ya di Ruqyah. Itu aku nggak ngeluarin muntah apa-apa, malah mamaku sama papaku, jadi mama sama kakakku yang muntah-muntah. Kemudian aku dibawa ke suatu tempat, itu tuh yang lazimnya kayak mistis gitu loh. Tapi dari situ aku masih belum sadar. Aku sadar lagi, dibawa lagi ke yayasan. Nah, sadar-sadar lagi kenapa aku ditaruh di yayasan. Aku pikir aku tuh mau nyumbang tempat, mau nyumbang dana gitu ya, karena lihat yayasan udah Oke, tadinya kesana kirain mau survei lokasi ya nyumbang, tahu-tahu malah aku yang ada di dalam. Iya, malah aku yang ada di dalam. Ternyata itu udah di set sama orang tua atau sama abang? Sama orang tua, belum ketemu sama Bang Ego, masih sama relawan lama tuh. Terus abis gitu 1 bulan setelah itu aku dijemput, udah sehat kan, udah balik normal. Itu awal aku sebelum kenal Bang Ego. Mama
ngubungin kakakku buat nyari bantuan, ternyata ketemu sama Bang Ego. Apa tindakannya berarti waktu itu? Jadi pada waktu itu kok, ketika saya dapat laporan, Hah? saya langsung datang ke rumah dia dengan Daerah mana tadi? Tangerang ya, Tangerang, kabupaten ya. Kabupaten. Ya, Kabupaten lanjut, Tangerang. terus? Saya datang bersama tim dengan tujuan untuk langsung mengevakuasi kok. Mengevakuasi bawa ke rumah sakit. Jadi pada waktu itu, karena memang kondisi dia kan, Untuk diketemuin dengan psikiater. iya, untuk dirawat, agar dirawat langsung di rumah sakit seperti itu kan. Jadi pada waktu saya evakuasi itu memang agak susah juga kita ngebujuknya. Karena dia keadaan lagi ini gangguan kan. Jadi pada waktu itu saya iming-imingkan untuk bawa jalan-jalan ke Jakarta. Oke. Akhirnya dia mau ikut, tiba-tiba nyampainya di RSJ. Ya Allah. Ya, jadi mau nggak mau karena memang dia udah lama nggak makan ya. Iya, sampai Dan 3 bulan iya, nggak makan hampir nasi. 3 bulan nggak makan nasi, dan pada waktu kita Terus bawa, makannya apa berarti? Minum air aja? Lauk aja. Oh, nggak mau makan nasi, lauknya Iya. aja. jadi Lanjut. pada saat kita sampai di rumah sakit, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah lemas. Akhirnya mau nggak mau kita pakai kursi roda ya, Iya, Pak. pakai kursi roda dibawa ke IGD seperti itu kok. Tulang doang kali waktu itu. Iya, kurus banget kurus gitu banget, kan. iya. Jadi fase awal untuk ya fisiknya sehatin Iya, dulu benar. ya. Baru sampai akhirnya ya alhamdulillah sekarang sembuh ya. Iya. Nah, ini pemirsa gimana nih? Ternyata alhamdulillah sudah ada buktinya yang depresi sampai sekarang sudah bisa ikut aktif dalam kegiatan sosial. Maka hikmah yang selanjutnya akan kita kulik lagi di segmen selanjutnya. Kalian nggak boleh lewatin sama sekali. Jangan kemana-mana, tetap di Sah. Selalu ada hikmah. Komen dari penonton saya terbilang kebanyakan itu positif kok. Alhamdulillah. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada 1-2 yang kadang komennya kok kebaikan dipertontonkan. Sebenarnya di sosial media saya sudah pernah mendapatkan jawaban itu, tapi rasanya masih kurang gitu kok.